Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, alhamdulillah pada kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui seputar qiyam Ramadan. Ya, karena akan memasuki bulan Ramadan, kayaknya pembahasan tentang puasanya udah ya waktu itu ya, gitu. Yang kita tentang diskusi. Nah, sekarang sedikit aja pembahasan tentang qiyamu Ramadan. Jadi, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, ketahuilah bahwa seorang mukmin melakukan 2 jihad pada bulan Ramadan. Jihad pertama adalah jihad pada diri sendiri di siang hari, yaitu dengan berpuasa. Nah, terus sedangkan jihad kedua adalah jihad pada malam hari, yaitu dengan salat malam. Ya. Siapa yang melakukan 2 jihad dan menunaikan hak-hak berkaitan dengan keduanya, lalu terus bersabar melakukannya, maka ia akan diberi ganjaran di sisi Allah dengan pahala yang tanpa batas atau tak terhingga. Ini dari buku Lataif Al-Ma'arif halaman 306. Saya ngambil dari artikel sih. Itu ya. Jadi ini ngambil dari banyak artikel-artikel yang memang jadi rujukan. Iya. Al-Ma'arif. Itu bukunya Ibnu Rajab. Iya. Oh. Gitu. Aku iya sih kayaknya betul-betul. Ini juga sering jadi rujukan. Nah, ya, di sini buku SD tuh ada bukunya Lataif Lataif Al-Ma'arif halaman 309. Karyanya Tebu Iraq. Bukan. Nah, ini aku sih ambilnya dari artikel antara Rumah Fikih atau Rumaiso ya, Rumaiso, terus sama satu lagi dari YouTube yang Ustadz tadi Hidayat gitu. Nah, jadi biasa kan kita malam hari pada bulan Ramadan itu ada salat tarawih ya, ada salat tarawih dan ada salat witir. Tuh, nah di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seputar tentang qiyam Ramadan atau salat malam ini, apa hukumnya? Sunnah. Ya, sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan gitu ya. Jadi ini kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan ini atau salat tarawih ini gitu ya, salat malam ini kita bisa melakukan sebanyak 11 rakaat, itu sudah termasuk witir, atau 23 atau 23 rakaat, dua-duanya sama-sama gitu ya. Maksudnya ada dalilnya dan boleh. Bisa berjamaah dan bisa juga munfarid atau sendiri. Gitu ya, bisa di masjid dan bisa juga di rumah. Kalau kita wanita sih sebenarnya memang tidak maksudnya memang asalnya wanita itu atau wanita muslimah ya asalnya lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Namun kalau misalnya sekiranya sholat di masjid itu jadi kayak menambah semangat gitu, terus kayak menambah kehusyuan gitu, dan maksudnya kita jadi nggak lalai gitu ya, wanita tersebut jadi nggak lalai, boleh sholat di masjid dengan syarat harus diperhatikan juga, jangan pakai wangi-wangian, jangan maksudnya harus menutup aurat, terus jangan dengan yang bercampur dengan yang lawan jenis kayak gitu. Sebentar. Nah, itu ya. Jadi jadi wanita pun boleh sholat di masjid itu, tapi harus memperhatikan itu gitu ya. Jadi menutup aurat, terus tidak boleh kayak pakai parfum atau wangi-wangian, terus tidak bercampur dengan lawan jenis gitu. Dan itu pun kalau misalnya jadi kayak lebih semangat gitu ya, lebih kayak menumbuhkan kehusyuan gitu karena di masjid, terus karena bareng-bareng gitu daripada di rumah mungkin sholatnya sendiri dan lain sebagainya, itu
maka lebih afdal di masjid kayak gitu dengan memperhatikan syarat-syarat yang kayak gitu. Nah, dan sangat dianjurkan sekali ya. Jadi kita untuk melaksanakan sholat malam bersama imam hingga selesai. Tuh, jadi kalau misalnya imamnya melakukan 11 rakaat ya berarti kita ikutin sampai selesai. Kalau misalnya memang 23 rakaat berarti ikutin juga sampai selesai. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Tuh ya, jadi hadis ini hadis hasan sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ada juga di riwayat yang lain di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Abu Dzar juga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu baqiyatu lailatihi." Sesungguhnya jika seseorang salat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala salat di sisa malamnya. Hadis riwayat Ahmad dan ini juga sama. Bersama imam kan Ramadan. Di sini sih konteksnya pada bulan Ramadan ya, konteksnya pada qiyam Ramadan itu. Jadi kalau memang boleh, misalnya nih, waktu itu saya pernah mendapati sholat di suatu masjid yang mana imamnya itu sholatnya 23 rakaat. Terus ketika ya 8 rakaat tuh banyak yang akhirnya mundur gitu ya, banyak yang akhirnya mundur buat melaksanakan sholat witirnya nanti atau enggak jadi sholatnya tuh ya udah 8 rakaat aja gitu, nggak ikut sholat 23 rakaat bersama imam. Boleh gitu ya, sholatnya sah-sah aja, tapi sayang keutamaan yang tadi sholat semalam suntuknya itu akhirnya jadi nggak dapet gitu. Tapi boleh begitu, boleh gitu kan. Nah, tapi kalau lihat derajatnya sholat 11 rakaat bukannya itu ini ya, apa namanya, derajatnya bukan hanya hasan. Bisa mau 11 rakaat atau mau 23 rakaat, dua-duanya sama-sama kuat. Bahkan mayoritas ulama tuh ada yang bilang lebih utama 11, ada juga yang emang lebih utama 23 gitu. Itu berjamaah sih, lebih utamanya kayak berjamaah gitu ya, lebih utama berjamaah itu. Walaupun misalnya Rasulullah kan nggak pernah menambah ya kecuali yang 11 itu. Tapi karena kan ada riwayat dari Umar bin Khattab yang akhirnya menambah jumlah rakaat terus akhirnya jadi berjamaah, maka itu boleh. Nah, yang lebih utama adalah sholat bersama imam sampai selesai. Mau itu imamnya 11 rakaat, mau 23 rakaat. Gitu, itu lebih utama. Kalau misalnya emang mau 11 rakaat, maka cari masjid yang emang melaksanakan sholat tarawihnya itu 11 rakaat. Jadi biar dia tuh bisa sampai sama imam tuh sampai selesai gitu loh, biar dapat keutamaan yang sholat itu, sholat semalam suntuk gitu. Nah, kalau misalnya imamnya 23 rakaat, mendingan ikutin aja gitu. Mendingan ikutin aja biar dapat pahalanya itu, sholat semalam suntuk gitu ya. Itu. Terus masih boleh menambah sholat malam setelah tarawih gitu ya. Jadi misalnya nih kan udah gitu di sini ada satu lagi, jadikan di akhir, jadikan penutup sholat malam itu adalah sholat witir. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat witir bersama dengan imam, kan ada juga riwayat yang tadi ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Ya, jadi maksudnya di sini kan sholat witir itu dijadikan penutup gitu, penutup sholat malam. Nah, di sini ada dua pendapat para ulama yang maksudnya dari penutup ini. Benar-benar penutup banget sholat malam, jadi kita habis witir itu benar-benar nggak boleh sholat lagi gitu ya, sholat malam lagi. Nah, ini dianut juga oleh sebagian orang gitu kan, dan ini juga pendapat sebagian ulama. Jadi makanya kita banyak mendapati yang tidak witir bersama dengan imam ya, ketika bulan Ramadan itu kan biasanya sekarang salat witir tuh akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya kayak mundur gitu, gitu. Itu berarti mereka tuh mau nanti melaksanakan salat tahajud lagi terus witirnya nanti gitu ditutup dengan witir. Ada juga, nah ini saya cenderung juga
ke pendapat yang kedua. Jadi yang pendapat yang lainnya adalah maksudnya di situ ya udah kita tutup malam itu dengan witir kan bersama dengan imam. Nanti kita buka kembali gitu. Kita buka kembali pas di tahajud gitu ya. Jadi kita buka kembali gitu. Kita buka lagi salat sunnah itu dibuka lagi. Gitu ya. Jadi yang salat malam itu sudah ditutup dengan witir. Nah, terus nanti setelah tidur kita buka kembali gitu ya. Itu jatuhnya dan di hadis ini yang hadis ditutup dengan salat witir itu bukan wajib tapi sunnah gitu. Jadi boleh gitu. Jadi boleh kita sholat kembali, sholat malam, sholat tahajud lagi gitu ya pada malam setelah kita malamnya udah sholat witir nih, terus kita tidur, habis itu bangun sholat tahajud lagi gitu, itu boleh. Gitu. Nah ya, tapi saya juga cenderung untuk tidak menggunakan witir lagi karena witirnya sudah. Jadi ada riwayat yang menyebutkan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Walaupun ada pendapat Imam Syafi'i ya atau Syafi'iyah itu juga berpendapat boleh kalau misalnya mau witir lagi. Jadi waktu itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh witir tuh ya, witir melaksanakan salat witir. Tapi pas waktu keluar kayaknya belum ada tanda-tanda fajar nih datang gitu kan. Makanya akhirnya beliau salat lagi 2 rakaat. Nah setelah salat itu barulah akhirnya azan subuh gitu ya. Nah makanya di situ disebutkan boleh sholat lagi setelah sholat witir berdasarkan hadis ini gitu. Jadi Rasulullah aja kok abis sholat witir sholat lagi gitu kan? Karena tadi ketika keluar beliau belum mendapati datangnya fajar gitu atau subuh, makanya akhirnya sholat lagi gitu. Jadi terus Imam kalau Hanabilah bilang jangan melaksanakan sholat witir lagi karena yang Rasulullah sholat itu bukan sholat witir. Tapi kalau misalnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah berpendapat kalaupun akhirnya masih tetap ada waktu gitu untuk sholat, beliau pasti sholat witir lagi kok gitu. Cuman ini karena udah masuk waktu subuh aja, makanya akhirnya nggak sholat lagi gitu. Jadi beda perspektif gitu ya, beda pendapat. Walaupun maksudnya saya cenderung untuk tidak witir lagi gitu dengan ada hadis yang menyebutkan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Gitu. Jadi, nah terus ini juga yang akhirnya baru saya dapatkan. Jadi ada sholat pembuka atau sholat iftitah. Dan ini ada hadisnya dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi di sini mana? Nah, gini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berdiri salat pada waktu malam, hendaklah ia membukanya dengan salat 2 rakaat yang ringan." Di sini hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah juga, dari Aisyah hadis lain, dari Aisyah radhiyallahu anha, tadi dari Abu Hurairah, ini dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk sholat malam, beliau mulai sholatnya dengan 2 rakaat sholat ringan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya 2 rakaat, sholat 2 rakaat yang ringan itu, jadi itu sebagai pembuka atau para ulama juga bilangnya sholat iftitah. Ini saya baru tahu juga. Jadi Ustadz Adi dalam menjelaskan hadis ini tuh bilang ini sholat yang 2 rakaat yang sholat ringan itu adalah jadi sebagai pembuka kita untuk sholat malam. Nah 2 rakaat ini jadi nggak pakai doa iftitah, langsung surat Al-Fatihah, terus nggak pakai surat pendek. Jadi benar-benar cuma surat ringan Al-Fatihah aja. Gitu ya, salat ringan Al-Fatihah aja gitu. Jadi ini salat iftitah itu pembuka gitu, sebagai pembuka. Nah setelah 2 rakaat ringan ini barulah akhirnya kita sholat yang panjang-panjang gitu. Ya beliau juga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga setelah sholat 2 rakaat yang ringan ini baru sholat yang panjang gitu. Nah suatu ketika saya pernah telat datang ke masjid ya, pas datang imam udah salat taraweh. Nah terus gimana nih? Kan tertinggal ya, berarti tertinggal jamaah tarawihnya. Bahkan waktu itu nggak tahu, lupa udah sholat isya dulu sebelumnya apa belum. Nah sedangkan pas waktu ke masjid itu imam udah melaksanakan sholat tarawih. Terus kita gimana? Ya bagi orang yang terlambat seperti itu, bagi yang belum melaksanakan sholat isya, ikut aja sholat bersama imam, tapi orang tersebut niatnya sholat isya. Nah, kendati walaupun imam sholat taraweh
Ya, jadi ketika imam salam, misalnya 2 rakaat, kita orang tersebut bangun lagi untuk menyempurnakan sholat isya. Nah, terus sholat tarawih yang ditinggalkannya gimana? Jadi tetap ikut bersama dengan imam sampai akhir. Ketika di akhir witir itu kan ganjil ya. Nah, dia genapkan. Jadi imam itu niat untuk salat witir, dia niat untuk salat taraweh. Yang itu tadi yang belum lengkap gitu ya, yang belum lengkap. Jadi tetap ikut bersama dengan imam sampai akhir. Gitu, bahkan sampai imamnya selesai witir, nah cuman bangun lagi dia. Gitu ya. Jadi untuk menyempurnakan salat taraweh. Gitu ya. Jadi imam itu ganjil, maka dia genap gitu. Tuh ya. Jadi itu kalau misalnya kita ketinggalan, sholat taraweh, tuh, jadi tetap ikut bersama dengan imam, imam sholat witir ya berarti imam niatnya witir, kita niatnya orang tersebut gitu ya, atau yang ketinggalan tersebut niatnya sholat taraweh. Tuh, jadi sampai dia menggenapkan walaupun imam ganjil. Tuh ya. Tuh. Gitu. Jadi pun gitu sama sholat isya juga gitu. Ya, walaupun imam niatnya sunnah, tapi orang tersebut niatnya sholat fardu. Kita sering kok kadang-kadang mendapati imam sunnah, kitanya fardu. Pernah nggak tiba-tiba nepuk temennya gitu yang lagi sholat, terus habis itu sholat. Ternyata temen itu bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Gitu. Setelah imamnya itu selesai, kan salam tuh, kita masbuk kan, misalnya orang tadi itu masbuk, ternyata temen yang tadi itu malah akhirnya ikutan masbuk lagi gitu kan setelah dia gitu. Jadi bisa itu ya, kita bermakmum dengan imam yang niatnya salat sunnah gitu, sedangkan kita salat fardu kayak gitu, walaupun itu juga termasuk ranah beda pendapat. Kalau imamnya salat wajib, kita salat sunnah bisa. Itu justru malah itu yang nggak ini ya, maksudnya tapi kan sholat sunnah itu sendiri gitu. Gitu kan kalau tadi kan imamnya yang sholat sunnah, imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib. Tapi kalau misalnya sholat sebaiknya justru itu malah lebih aman gitu loh, karena kan makmum itu ngikutin imam ketika imam akhirnya wajib gitu kan, maksudnya itu lebih utama gitu. Cuman kita kan sholat sunnahnya itu biasanya kan dikerjakan sendiri gitu, kecuali tarawih yang beberapa ulama atau mayoritas ulama bilang lebih utama, lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Itu ya. Jadi itu aja sedikit tentang sholat taraweh dan sholat witir. Itu ya. Jadi kita masih tetap boleh melaksanakan sholat malam itu walaupun kita sudah sholat witir. Gitu sih itu. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh gitu. Setidaknya tahu gitu ya di sini kalau setidaknya tahu. Dan bagaimana kalau tiba-tiba kita ketinggalan dari sholat taraweh gitu, atau bahkan ketinggalan sholat isyanya sedangkan imam iya telat balik lagi gitu ya. Jadi dan enggak juga akhirnya jadi sholat sendirian juga gitu di dalam masjid. Bahkan kalau misalnya ada yang jamaah terus kita sholat sendirian, bisa jadi sholat sendiriannya itu justru malah yang batal, akhirnya jadi membatalkan sholat gitu. Iya gitu, jadi kayak jamaah bikin jamaah sendiri gitu ya, enggak juga akhirnya bikin jamaah lagi yang lain gitu. Nah, ya gitu, ini saja seputar dari Qiyam Ramadan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.